Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat amma ba'du. Oke. Mari kita bahas tentang ada apa dengan ucapan selamat Natal. Oke. Karena ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilang tidak, ada yang bilang boleh. Oke, mari kita lihat dasar dari hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani." Dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, kita ini jangan memulai salam gitu, jangan mengucapkan salam. Oke, dan oleh karena itu mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh bagi yang melarang ya. Lalu ada satu lagi ayat Al-Quran ya yang sangat krusial tentang hal ini, yaitu tentang syirik. Nih, syirik dalam Al-Quran ya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik. Dan selanjutnya, jadi kita garis bawahi ya, mempersekutukan sesuatu dan Dia. Lalu apa hubungannya? Ya karena ucapan selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Tuhan, anak Tuhan itu kan. Jadi karena Yesus sudah dianggap anak Tuhan, jadi dianggap ini menyinggung ayat ini. Jadi sangat menyinggung ini ayat yang tentang tidak boleh mempersekutukan gitu kan. Jadi oleh karena itu ini alasan pihak yang melarang berarti mengakui bahwa Isa itu Yesus yang dianggap anak Tuhan tuh. Jadi kita kalau mengucapin selamat Natal itu berarti mengakui Yesus anak Tuhan lahir pada 25 Desember. Padahal akidah Islam jelas ya tadi ya, Tuhan itu tunggal dan tidak beranak. Ini Al-Quran surat Al-Ikhlas. Jadi oleh karenanya kesimpulannya, Muslim sebaiknya menghindari ucapan selamat Natal. Nih. Lalu bagaimana pihak yang mendukung ucapan selamat Natal? Itu dari mana? Nih, alasannya begini. Karena dianggap hanya mengucapkan selamat aja, seperti kepada nabi lain. Dengan alasan katanya akidahnya tetap terjaga. Ini alasan yang membolehkan. Tapi bisa dilihat bahwa ini kurang kuat ya sebenarnya. Tapi ya oke lah dengan argumen. Nah, saya ingin memperlihatkan suatu analogi kali ya. Analogi nih. Analogi judi tebak kartu misalnya nih. Kartu kiri ada dua kartu nih, kartu kiri dan kartu kanan. Kartu kiri ada dua kemungkinan. Jika beruntung, kamu nggak dapat apa-apa. Nah, kemungkinan kedua, jika gagal, kamu bayar 1 juta. Ini kartu kiri. Sedangkan kartu kanan, uang kamu Rp 1 juta tetap ada di kantongmu. Jadi kamu nggak ikutan gitu kan. Kanan nih aman-aman aja, main aman. Kalau kiri, jika beruntung kamu nggak dapat apa-apa. Kedua, jika gagal, bayar 1 juta. Kira-kira nih, kamu nih sebagai orang yang ya cukup normal lah gitu kan, berpikiran normal, logis, pasti pilih yang kanan dong. Ngapain pilih kiri? Kalau beruntung nggak dapat apa-apa, kalau gagal bayar 1 juta, ya kan? Nah, ini sama dengan visualisasi dua versi selamat Natal. Jadi yang pertama ini yang kiri yang tadi ya, yang pertama ini pintu 1 lah. Mengucapkan selamat Natal tuh bisa dua kemungkinan. Andai boleh pun sebenarnya ketika kita meninggal di akhirat Allah mengucapkan boleh. Andai boleh pun kita tidak dapat pahala. Namun kalau kita meleset ternyata itu misalnya termasuk dosa syirik ya. Kita itu berada kekal di neraka. Kenapa? Karena kita tidak akan diampuni dosa syirik itu, yang seperti ini ya, ayat An-Nisa 116. Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain. Jadi doa syirik itu menganggap adanya Tuhan selain Allah. Nah, itu tidak
tidak diampuni guys. Jadi kalau ini tuh kita riskan gitu kan, gamblingnya tuh riskan banget. Kalau boleh nggak dapat apa-apa, kalau meleset kekal di neraka gitu kan, fatal gitu. Nah sedangkan yang kemungkinan satu lagi, tidak mengucapkan selamat Natal itu apa? Akidah kita terjaga, tauhid terjaga, kita terhindar dari dosa syirik, insya Allah kita masuk surga gitu guys. Jadi harusnya ya dengan analog visualisasi dan analogi ini itu sudah cukup menjawab gitu ya kan, sudah cukup menjawab apa yang harus kita lakukan sebagai muslim itu kan. Oke guys, jadi ini analoginya dan ini maknanya ya. Oke, kalau kita ucapkan selamat Natal, kalau kita dianggap syirik, nah kita kekal di neraka. Kalau kedua tidak ucapkan selamat Natal ya kita terjaga, tauhid terjaga, bisa masuk surga. Oke guys, jadi kita lebih baik tidak usah ucap selamat Natal, lebih aman ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.